Bapa, inilah setiap kami. Kami sudah membuka hati kami. Berbicaralah supaya kebenaran firman Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus boleh terus bergema dan mengingatkan kami, mengajar kami, mendidik kami untuk terus hidup di dalam kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar dengan satu topik, hiduplah oleh Roh Kudus, yang terambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita dipimpin juga oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Hiduplah oleh Roh Kudus. Berkaitan dengan COVID-19 atau COVID-19 ini, Kementerian Hukum dan HAM pada beberapa waktu yang lalu melepaskan 30.000 napi binaan untuk kembali ke masyarakat atau dengan istilah asimilasi. Tapi ternyata kebebasan yang mereka miliki tidak dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Sehingga sebagian mereka kemudian ditangkap kembali oleh petugas dan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Sebagian harus ditembak dan ada beberapa orang yang kemudian harus meninggal karena memanfaatkan kebebasan dengan melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi dari waktu yang sebelumnya. Hal itu juga terjadi pada jemaat di Galatia. Kebebasan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam hidup mereka, ada sebagian jemaat tidak menggunakannya untuk melakukan kebenaran demi kebenaran. Surah Galatia pasal 1 ayat 4 katakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Namun ketika mereka dibebaskan, sebagian mereka ternyata kemerdekaan itu atau kebebasan itu untuk melawan kebenaran.
Kemudian ayat 6 katakan di dalam pasal pertama, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil yang sesungguhnya bukan Injil. Sebagai orang yang sudah menerima kebebasan dari Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya sadar bahwa kita sudah merdeka. Kita sudah terbebas dari segala kukungan dosa itu. Dan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan itu, kita seharusnya menggunakan kebebasan itu untuk melangkah lebih maju. Yaitu di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 katakan, hiduplah oleh roh. Seperti apa sih sesungguhnya hidup oleh roh itu? Yang pertama, hidup oleh roh adalah sebuah kehidupan yang senantiasa bergantung kepada Roh Kudus. Saudara, kata hiduplah yang dipakai di dalam ayat 16 ini mempunyai arti berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada sebuah progres, ada sebuah pergerakan. Pergerakan apa? Untuk meraih sebuah kesempatan, meraih sebuah peluang dalam kehidupan mereka. Di dalam kata Yunani yang dipakai di dalam ayat yang ke-16 ini, yaitu hiduplah atau peripateo, itu mengandung sebuah unsur berjalan untuk kemudian maju dan maju. Digunakan untuk mengarahkan seseorang untuk melanjutkan satu tindakan. Tindakan apa itu? Tindakan untuk memanfaatkan atau memaksimalkan hidup dia untuk bertumbuh di dalam roh atau hidup di dalam roh. Saudara, kata peripateo itu ingin mengingatkan kita dahulu adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa, tetapi sekarang kamu harus menuju ke sana untuk hidup di dalam roh, hidup dalam kebebasan itu. Bagian ini kemudian mengingatkan kita setelah kita dimerdekakan, setelah kita mengalami kebebasan, kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Apakah kita meninggalkan kedagingan kita, hidup kita yang lama itu, dan secara sadar kita yang sudah dimerdekakan itu untuk tinggal di dalam kebenaran itu. Ini artinya bahwa kita sedang berjuang untuk memilih. Dahulu kita diperbudak oleh tuan yang lama, sekarang saya ingin memperbudakkan diri kepada satu tuan yang baru, yang namanya Roh Kudus itu. Diperbudak dari tuan yang lama, kita bergerak, kata peripateo itu, bergerak kepada tuan yang baru yang namanya Roh Kudus itu. Saudara, membicarakan hidup di dalam roh, maka hidup kita yang di dalam roh tidak bisa dilepaskan daripada tugas-tugas Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 menyebutkan tugas Roh Kudusnya adalah menyertai kita. Menyertai dalam hal apa? Menyertai dalam perjuangan kita untuk memperbudak diri di dalam sebuah kuasa yang namanya kuasa Roh Kudus itu. Bukan hanya dia menyertai, ayat 17 katakan dia tinggal dalam hati kita. Saat kita diingatkan bahwa dia tinggal dalam hati kita untuk mengajar dan mengingatkan kita apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus pada masa-masa yang lalu. Bukan hanya sekedar mengingatkan, tetapi juga menyingkapkan ayat 26 pasal 14 Yohanes itu. Menyingkapkan kebenaran, menuntun kita pada satu kebenaran demi kebenaran yang lain. Lalu Yohanes pasal 16 ayat katakan dia menginsyafkan dosa. Saudara, kalau melihat tugas-tugas daripada Roh Kudus ini, maka kita makin tahu bahwa mau tidak mau kita sangat membutuhkan Roh Kudus.
Karena kesadaran akan pentingnya kebergantungan kita kepada Roh Kudus itulah saya dan saudara hidup di dalam Roh Kudus. Terlebih lagi kalau kita mengingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41. Pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa dan bergumul, dia katakan kepada murid-muridnya, hendaklah engkau berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa mereka harus berjaga-jaga dan berdoa? Karena roh itu penurut, tetapi kedagingan kita itu begitu lemah. Konon dikisahkan ada seorang penebang kayu yang mendapati kapak kayunya itu terjatuh di sebuah sungai. Dia sedih, dalam kesedihan dan tangisan yang lirih itu dia berdoa. Ketika dia berdoa, tiba-tiba datanglah sang dewi bertanya kepada dia, "Pak, apa yang sedang kau sedihkan atau tangisi?" Si penebang kayu itu kemudian berkata, "Kapak satu-satunya sumber hidupku terjatuh di sungai tersebut." Seperti kedatangannya begitu tiba-tiba, menghilang pun dengan tiba-tiba. Dan kemudian dia menampakkan diri kembali setelah dia menghilang. Membawa satu kapak emas di hadapan si bapak itu. Dan berkata, "Inikah kapak yang terjatuh itu?" Sambil menatap si bapak itu. Lalu bapak penebang kayu itu menggelengkan kepala, bukan ini milikku. Dan kemudian si dewi itu menghilang lagi dan tiba-tiba datang lagi dengan membawa satu kapak perak yang kembali ditujukan kepada bapak itu dan bertanya, "Pak, apakah ini kapak milikmu?" Sekali lagi si bapak ini kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan." Dan untuk ketiga kalinya si dewi itu menghilang dan muncul lagi membawa sebuah kapak yang lusuh dengan gagang kayu yang jelek dan berkata, "Atau inikah milikmu?" Dan dengan yakin bapak itu berkata, "Ya, ini milikku." Dan kemudian ketika si dewi itu melihat kejujuran daripada si penebang kayu ini, dia katakan, "Kapak emas dan kapak perak itu menjadi hadiah untuk kamu." Dengan sukacita si bapak itu pulang mendapatkan hadiah daripada kejujuran dia. Tak berapa lama setelah peristiwa itu, dia bersama istrinya berjalan di jembatan sungai itu. Tanpa sengaja istrinya terjebur dalam sungai itu. Dan sekali lagi dia menangis melihat istrinya hanyut oleh sungai itu. Lalu dia berharap supaya sang dewi itu datang menolong dia kembali. Dan ternyata memang sang dewi itu muncul. Apa yang kau tangisi saat ini? Si bapak itu bilang, "Istri saya satu-satunya terjatuh ke sungai, Dewi." Lalu dewi itu menghilang dan membawa seorang bintang artis Korea yang bernama Song Hye-kyo kepada si bapak ini. "Apakah ini istrimu?" Lalu sang bapak itu berkata, "Ya, ini istri saya." Sang dewi itu kemudian marah dan kesal berkata, "Kamu bohong kali ini. Kemana perginya kejujuranmu waktu yang lalu?" Dengan polos sang penebang kayu itu berkata, "Dewi, bila aku menjawab bukan ini, engkau akan membawa artis Korea lagi yang cantik dan anggun, yaitu Ayu, ke hadapanku, dan kau akan mengatakan, 'Apakah ini istrimu yang sesungguhnya?' Dan pasti aku akan berkata tidak. Dan kau kemudian terakhir akan membawa istriku yang sesungguhnya, yang asli itu. Dan kau akan berkata, 'Bawalah dua perempuan yang sebelumnya menjadi hadiah bagimu.'" Saudara, kemudian si dewi itu berkata, "Dasar lelaki, suka bohong dan banyak alasan." So, di sekitar kita ini banyak hal yang seringkali menggoda kita untuk jatuh dalam banyak hal yang tidak memperkenankan Tuhan. Tak jarang kita juga dalam kedagingan yang kita lemah, kedagingan kita yang lemah ini, kita seringkali diingatkan untuk
perlu dan menggantungkan hidup kita kepada Roh Kudus. Untuk apa? Menggantungkan diri kepada Roh Kudus supaya mengurangi atau mengeliminasi segala kedagingan kita, keegoisan kita, kejahatan kita. Abraham Kuyper, seorang teolog yang terkenal dan pernah menjadi Perdana Menteri, berkata, dalam hidupku tidak ada satu inch pun yang tidak dikuasai olehnya. Kenapa dia bisa mengatakan bahwa satu inch pun dalam hidupku tidak dikuasai oleh Allah, oleh Roh Kudus? Hal ini untuk menunjukkan bahwa dia butuh pertolongan Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan. Walaupun dia pernah menjadi pejabat besar, seorang teolog yang sangat terkenal, tetapi dia sadar bahwa ada sisi-sisi gelap dalam hidup dia, ada sisi-sisi yang lemah dalam hidup dia yang tidak sempurna, yang senantiasa perlu dimurnikan hari lepas hari. Tanpa bergantung kepada Roh Kudus, tak mungkin Abraham Kuyper menjadi seorang yang kemudian dikenang oleh banyak orang dan banyak gereja. Kebesaran dia adalah karena kesadaran dia yang kecil dan tak berdaya itu. Kehebatan dia karena kebergantungan dia kepada Roh Kudus. Mengapa kita perlu selalu diingatkan untuk hati-hati dalam hidup kita? Ayat 21 dalam pasal Galatia pasal 5 itu menyebutkan demikian. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang jahat di atas, dari mulai ayat 19, dikatakan kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sisi gelap apakah dalam hidupmu yang belum kita serahkan di bawah kaki Yesus? Ada hal-hal apakah dalam hidup kita yang masih kita pelihara, yang sesungguhnya tidak menyenangkan hati Tuhan? Tak jarang kita menyerempet secara sengaja, serempet bahaya dalam hidup kita. Baik itu karena pekerjaan kita atau karena kebiasaan-kebiasaan yang lama kita, hidup kita menyerempet bahaya-bahaya yang membuat kita kemudian jatuh di dalam dosa. Mari kita serahkan kehidupan kita dan kita makin bergantung kepada Tuhan. Atau sangat mungkin kita sudah terbiasa mengandalkan segala pengalaman kita, kehebatan kita. Bukankah pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita untuk terus bergantung, bukan bergantung pada pengalaman kita, segala planning kita, tapi bergantung kepada Tuhan yang menjadi milik hidup kita. Disinilah sebenarnya keunikan daripada kekristenan, bahwa kita sekarang tidak lagi hidup dalam budak dosa, tetapi kita dimerdekakan oleh Kristus. Hidup oleh Roh Kudus adalah hidup yang bergantung kepada Dia. Bukan hanya bergantung kepada Dia, kita juga diajarkan untuk memberi buah daripada kebebasan demi kebebasan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Memang dahulu kita adalah gelap, memang dahulu kita melakukan banyak kejahatan, tetapi sekarang seharusnya kita hidup dalam terang dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dahulu mungkin kita diperbudak oleh dosa, tapi sekarang kita diperbudak oleh Tuhan yang lebih baik, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Hidup kekristenan kita baru berarti ketika hidup kita itu berbuah dan dapat menghasilkan sesuatu yang kemudian menjadi satu bukti kebebasan kita yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus.
Seseorang yang sudah bertobat seharusnya menunjukkan adanya perubahan hidup. Mungkin dahulu kita pemarah, sekarang kita menjadi seorang yang peramah. Dulu mungkin kalau tanya minta ampun, sekarang kita mulai belajar untuk bersaksi. Hal-hal positif yang kita keluarkan dari mulut kita. Bukan gosip, bukan tipu-tipu. Dahulu mungkin hidup kita dikuasai oleh anggur. Sekarang hidup kita dikuasai oleh roh adanya. Dahulu mungkin kita melakukan ini dan itu. Sekarang setelah kita dibebaskan, kita melakukan ini dan itu untuk Dia. Ayat ke-24 dalam Galatia pasal 5 katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup di dalam roh, baiklah hidup kita dipimpin. Kata tadi peripateo itu dipimpin, diarahkan, dibimbing untuk melanjutkan sebuah kehidupan yang lebih baik lagi, yaitu berbuah. Hidup yang dipimpin oleh roh adalah hidup yang harus menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah di dalam yang terambil dari Galatia pasal 5 ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera yang sebenarnya adalah buah internal, yaitu karakter kita. Dan buah yang kedua yang tidak bisa juga dilepaskan daripada buah yang pertama yaitu karakter, yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Saudara, kedua jenis buah ini sangat penting dan tak dapat dipisahkan. Seseorang yang memiliki karakter yang baik, pasti hidup dia akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar dia. Sehingga minim membawa orang terheran, siapakah yang mengubah hidupmu? Dari orang yang begitu memarah, begitu suka kesal, ngomong kata-kata yang kasar, sekarang begitu ramah luar biasa. Jikalau Anda tidak memiliki buah yang pertama, saya yakin kau tidak akan pernah bisa membawa buah yang kedua, yaitu jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Saya teringat perkataan yang sangat keras daripada Tuhan Yesus kepada sesungguhnya kepada orang-orang Yahudi, tetapi sebenarnya sindiran kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 33. Ketika Yesus sedang berbicara tentang kebenaran, maka beberapa orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat, berkata demikian dalam pasal 8 dalam Yohanes ayat 33. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang satu kebenaran, mereka bilang, siapa kamu? Kami ini anak-anak Abraham. Lalu Tuhan Yesus dengan sindiran yang keras dia katakan, jikalau kamu anak-anak Abraham, hidupmu, pekerjaanmu, karyamu mencerminkan Abraham yang memperkenankan Tuhan, menjadi bapak yang beriman. Tetapi yang mereka lakukan adalah membunuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang mereka pelajari bukan mengubah bagian dalam mereka, hanya mengisi otak mereka. Kebenaran dimanfaatkan bukan untuk mengubah hidup mereka, tetapi dimanfaatkan untuk menghancurkan sang kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Apakah melalui kehidupan mereka kemudian banyak orang yang percaya? Tidak. Bahkan sebagian orang begitu kesal karena makin hari tekanan demi tekanan, peraturan demi peraturan tentang hukum Taurat itu makin membebani orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak memperkenankan Tuhan. Saudara, tiram itu adalah binatang yang sangat unik, yang mampu menghasilkan
satu permata yang begitu indah, berharga, yang kemudian hampir sebagian besar dipakai menjadi perhiasan demi perhiasan dari kaum wanita. Namun untuk menghasilkan mutiara yang indah, yang kemudian menjadi perhiasan bagi banyak kaum wanita, membutuhkan proses yang cukup menyakitkan yang dialami oleh tiram ini. Mutiara itu adalah hasil dari sebuah reaksi, sebuah respon atas luka yang disebabkan oleh gangguan atau iritasi dari luar diri dia. Iritasi itu bisa terjadi pasir yang masuk ke dalam cangkang daripada tiram itu yang kemudian melukai tubuh daripada tiram ini. Ketika tubuh dia dilukai oleh benda-benda asing yang di luar cangkang dia, maka keluarlah sebuah cairan khusus dari tubuh tiram itu untuk memproses luka dia itu. Dan proses itu kemudian memakan waktu yang cukup lama. Bisa berbulan, bertahun-tahun, sampai kemudian muncullah hasil, yaitu mutiara yang indah. Luar biasa. Saudara, setiap perubahan dalam hidup kita seringkali mengusik kenyamanan hidup kita. Saudara, saya yakin pandemi COVID-19 ini banyak seringkali mengusik kenyamanan demi kenyamanan kita. Kita terbiasa pergi kerja, sekarang harus setiap hari di rumah. Kita terbiasa semuanya dilayani, sekarang mau tidak mau kita harus melayani. Dan banyak hal yang lain. Saudara, perubahan tak jarang mengusik kenyamanan hidup kita. Demikian juga hidup oleh roh. Hidup oleh roh bukan hanya sekedar kita mengharapkan karunia-karunia daripada roh itu. Sehingga kita menjadi seorang yang berkarisma, pandai bernubuat, pandai melayani, mungkin pandai bernyanyi, pandai menasihati, dan berbagai karunia-karunia daripada roh adanya. Memang tidak salah hal itu. Tetapi karisma bukan tujuan utama daripada pemberian atau kehidupan kita di dalam roh itu. Karisma itu berbicara tentang kemampuan kita untuk sampai kepada suatu tempat atau satu puncak daripada kehidupan kita. Saudara, karisma itu membawa kita makin hari makin hebat. Orang akan kagum dengan karisma kita. Kepandaian kita ngomong, kepandaian kita berbicara, kepandaian kita untuk bernubuat, kepandaian kita untuk mengajar dan sebagainya. Itu membawa pada satu titik puncak. Tetapi untuk mempertahankan hidup dalam puncak itu dibutuhkan yang namanya karakter. Saudara, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain tidak sekedar karena karunia, karisma itu. Tetapi harus diisi juga oleh yang namanya karakter. Saudara, karakter yang kuat itu selalu ditandai dengan bekas-bekas luka. Saudara, Rasul Paulus katakan, biarlah duri dalam daging itu tetap ada supaya apa? Supaya mengingatkan diri dia untuk tidak sombong. Saudara, adakah tanda-tanda luka Kristus itu dalam hidup kita? Sehingga luka-luka itulah yang membuat kita dipoles hari lepas hari untuk makin hari makin menyerupai Kristus. Saya tidak tahu duri apakah yang sengaja Tuhan tanamkan, Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk membuat kita lebih sabar, lebih rendah hati, lebih setia, bahkan mungkin lebih mengasihi seperti minggu lalu yang disampaikan oleh penginjil Nancy Rumeto. Apakah kita tetap sukacita dan ada kedamaian di dalam masa-masa tinggal di rumah ini, ketika perekonomian mungkin merosot tajam, ketika kita juga harus mendampingi anak-anak kita belajar, apakah tetap ada sukacita?
Ketika kesehatan kita mulai kita khawatir, apakah kita terserang atau tidak, apakah nanti kita akan mengalami hal seperti itu juga. Soalnya dalam segala badai, segala pergumulan itu, adakah sukacita dan damai sejahtera itu menguasai hidup kita? Berbicara dengan tentang buah Roh Kudus, pasti ada perubahan. Kalau engkau mengatakan aku adalah orang yang sudah menangkan bagi Kristus, menjadi orang Kristen sekian tahun, tapi tidak ada perubahan hidup apapun dalam hidupmu, saya khawatir tidak ada Roh Kudus dalam hidupmu. Atau Roh Kudus belum bekerja secara leluasa dalam hidupmu untuk mengubah hidupmu. Karena 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Tidak mungkin ada ciptaan yang lama itu masih ada menguasai hidup kita. Tidak mungkin cara hidup kita yang lama masih menguasai hidup kita. Berarti Kristus belum mengubah hidup kita. Atau kita yang tidak mau berubah. Perubahan dari hidup yang dikuasai kedagingan menuju dikuasai Roh Kudus harus diikuti dengan satu kesiapan, ketundukan, penyerahan diri untuk diubah olehnya. Dan itulah yang namanya perubahan. Tak jarang kita mendambakan perubahan, tapi kita takut untuk melangkah. Kita takut untuk lebih maju kepada perubahan itu karena kita tidak mau terluka. Surat tiram itu tidak akan pernah menghasilkan sebuah mutiara yang indah tanpa ada luka di dalam tubuh dia. Hidup oleh roh atau hidup di dalam roh adalah membicarakan tentang apa yang kita tampakkan bagi orang-orang di luar hidup kita. Apakah Kristus itu sudah terlihat oleh orang-orang di dalam hidup kita? Setelah berbicara tentang hidup oleh Roh Kudus adalah bicara apa yang saya wariskan bagi generasi sesudah saya. Apakah sebuah kultur atau sebuah budaya yang namanya ketundukan, penyerahan diri seutuhnya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 berbicara sebab Allah membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Sebab Allah membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Kita itu seperti mercusuar. Tak penting bangunan itu sempurna atau tidak, terkikis dasarnya atau tidak, bagus atau tidak, mungkin kusam atau dia tercat dengan rapi, itu hanya bungkusan di luar saja. Tetapi intinya, fungsinya, apakah mercusuar itu bisa menyinari dan memandu setiap kapal yang lewat supaya tidak terantuk oleh karang atau kemudian karam oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh kapal itu. Saudara, kita ini mercusuar bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai anak Tuhan dan kalau kita mengaku anak Tuhan, buah apakah yang sudah kita hasilkan dari kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita dengan tenang, kita berdoa mengevaluasi hidup kita masing-masing. Dan saya berikan waktu untuk dengan tenang, apa yang saudara pelajari di dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Apa yang harus saya ubah dalam hidup saya? Supaya Kristus makin dimuliakan. Sinar daripada Kristus itu makin hari makin terpancar dalam hidup kita. Berdoalah dan bertekad kembali pada Tuhan.
Tuhan, inilah setiap kami. Ampuni kami kalau sekian lama kami sudah bersama-sama dengan Tuhan. Atau kami begitu rajin mengikuti ibadah demi ibadah. Tapi begitu minim buah roh yang kami hasilkan dari kehidupan kami. Di hari ini kami kembali tersungkur di hadapan Engkau ya Tuhan. Mengakui keterbatasan kami dan ketidakbergantungan kami pada Engkau. Kuasai kami kembali ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Teguhkan dan kuatkan setiap kami. Hanya ke dalam tangan kasih anugerah-Mu kami berdoa dan berharap. Haleluya.